pencegahan larut dalam air. Itu boleh dicek, Bu Ririn, minuman-minuman fiber yang dijual di apotek itu ya. Tuh kalau itu minumnya nggak bisa diaduk biasa pakai air, disendokin, diaduk biasa nggak bisa, Bu Ririn. Itu harus pakai shaker mereka. Karena ada penggumpalan. Kalau kita itu mudah banget, larut dalam airnya gampang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, reaksi ketika diminum. Ada reaksi perut melilit nggak? Ada reaksi perut sakit nggak? Kita lebih sopan. Yang ketiga, Bu Ririn, hasil pembuangan. Hasil pembuangan cairan bukan? Lebih sulit nggak? Betul. Yang keempat, ya kan, itu adalah apa? Kandungan. Iya benar, WGS minuman fiber, tapi bukan sekedar fiber. Coba cek itu, karena kita ada tuh PDF-nya, khusus mengenai PPT-nya khusus WGS kan. Itu kan isinya macam-macam loh. Jelasin tripeptide kolagen aja ada satu halaman khusus loh. Belum zat lainnya, ya kan? Yang kelima, ya kan, gulanya kita paling sedikit. Itu pun pakai gula stevia. Nah itulah 5 pembeda abadi. Itu yang sebenarnya kita perlu jelasin. Sama seperti kalau saya ditanya, kenapa kamu jual es campur 25.000? Itu sebelah Bu Ririn jual cuma 10.000. Ya saya harus jelasin. Iya Pak, nah ini yang saya kasih durian, apokat sama buah nangka. Dia bilang. Iya kan? Berbeda ya Mas ya. Dong, jelas dong. Di situ ya. Nah ini enak Bu Ririn kalau ketemu prospek yang kayak gini lebih firm sih, lebih firm. Objectionnya firm. Saya bilang. Oke. Menarik. Jadi ada 5 pembeda abadi ya, Mas Reza ya. 5 pembeda abadi, bener, ya kan? Sama satu lagi sebenarnya yang 5 pembeda abadi yang terakhir itu bisa saya tambahin satu lagi, itu nggak beda. Yang paling bedanya apa? Yang ini formulator Dr. Oki, yang lain bukan, udah selesai. Formulatornya ownernya sendiri ya, Mas Reza ya. Kalau di tempat lain mungkin formulatornya dari Maklon, ambil comot. Iya, bener. Beda dong, beda. Ya kan, sama seperti kalau kita ngomong katakanlah skincare, ya kan. Kalau orang tanya skincare ada banyak, bedanya apa? Ya ini punya Dr. Oki, misalnya kayak gitu, ya kan. Udah beda gitu loh, beda. Maksudnya dari sudut pandang itu juga udah beda. Yes. Ya. Menarik. Aduh, luar biasa. Pokoknya kalau ada Mas Reza ini ada istilah-istilah baru yang suka bikin kita itu tiba-tiba oh iya ya gitu. Enggak, saya tuh enggak, Burin, nanti next coba deh teman-teman leader yang lain juga sharing. Saya tuh justru belajar banyak loh dari kawan-kawan, ya kan. Hebat loh, teman-teman yang hadir bootcamp kemarin hebat semua. Salut saya. Emang ini sosok yang nice banget ini. Sosok yang nice, humble. Nice. Nice ya Mas Reza ya. Oke. Mas Reza, itu tadi kan udah kejawab tuh ya. Kenapa harganya lebih mahal, sasetnya lebih sedikit kan gitu. Nah ini dari mitra nih pastilah ya. Yang menanyakan lagi semangatnya Mas Arin WikiX-nya habis ya, stoknya ngadat. Nah, gimana nih Mas solusi untuk kejawabnya atau solusi untuk di lapangannya? Benar. Ini prospek yang ini objection dari prospek atau member ini? Member ini Mas. Jadi dia member kan gitu kan, lagi semangatnya nih Mas Arin WikiX kan gitu kan. Nah, giliran permintaan di lapangan banyak gitu kan. Nah, stoknya WikiX dari perusahaan kan kosong gitu, lama gitu. Nah, gimana? Oh iya. So, Bu Ririn, update saya terakhirnya ngambil barang ya. Berapa? Seminggu yang lalu kan saya ngambil barang ya. Sekarang berarti udah habis ya WikiX ya? Kan kita agak libur beberapa hari nih Mas. Kayaknya hari Rabu besok itu lagi. Iya. Nah, ya, mungkin itu kan sebenarnya kalau itu mah cuma tinggal tunggu aja sih Pak. Maksudnya kayak apa? Kalau stok barang itu hal yang wajar lah kan. Ini juga masih di awal-awal kan. Juga tapi bukan sampai nunggu lama juga enggak. Benar. Artinya solusi saya ya sebenarnya ini bisa dikonsultasikan sama leadernya masing-masing sebenarnya.
Kayak contoh saya punya mitra, ya kan, dia memang butuh barang ya, mau nggak mau dia pinjam saya dulu, dia bilang. Iya, iya, pinjam ya bukan minta ya, kalau keliru pinjam loh ya. Jangan salah. Nanti saya ngajarinya selalu ini Pak Reza, masa apa member saya disuruh minta ke saya gitu. Kosongan barang ini juga sisi positif juga ya Mas ya, daya jual juga ya, bisa ya Mas Reza. Iya. Benar. Sehingga apa? Saya itu juga kaget loh, WKX bisa sedahsyat ini sih. Sebenarnya nggak cuma X Mas, X sama S kemarin kan kita sama-sama ngalamin kekosongan juga ya Mas ya. S-nya kita itu sangat bagus sekali Bu Ririn. WKS kita itu sangat bagus sekali kok. Orang yang udah pernah pakai produk yang lain, coba WKS, mereka bilang memang beda. Betul. Lebih smooth, lebih enak, smooth banget. Reaksinya, hasil pembuangannya semua itu jauh lebih smooth. Banget. Jadi memang kita ngerasain hal yang berbeda dengan WKS ya dibanding dengan produk-produk yang lain. Ya memang ada beberapa teman-teman kita yang memang sudah awalnya ada masalah dengan lambung, memang kadang ada agak-agak kurang nyaman sedikit gitu. Makanya kan itu disarankan konsumsinya malam sebelum tidur ya, Reza ya. Untuk pertama kali untuk antisipasi supaya tidak melilit gitu kan. Tapi kalau yang memang tidak ada masalah lambung, GERD, itu memang nyaman sih kalau aku bilang. Ya, benar. Lebih soft lah, bahasanya lebih soft. Benar. Nah, kemudian nggak kayak orang lagi diare ya, Mas Reza ya. Benar. Yang keluarnya cairan kayak gitu kan. Iya, benar. Iya sih. Dan memang ini keunggulan dari produk kita, Mas Reza ya. Karena testimoninya nggak nunggu lama ya, hanya hitungan jam atau paling lama besok pagi udah bisa dapat testimoni. Betul ya Mas Reza. Benar, testimoni. Sama ini, jadi apa? Ini mungkin agak gini, saya pakai bahasa sesopan mungkin ya, karena tapi saya anggap ini kan dewasa semua. Jadi ini sebenarnya dari ini mitra prospek saya sempat ngomong, dia bilang, Wikinara ini bukan bisnis kesehatan bro. Hebat loh ini Dr. Rocky bikin, dia bilang. Ini bisnis kenikmatan, dia bilang. Dan bilang, kok bisa bro? Lu iya. Ya, coba kamu pikir-pikir deh. Tubuh kita mengalami kenikmatan paling enak ketika apa? Ketika satu, ya kan, melakukan pembuangan air besar, dan yang kedua, melakukan hubungan intim, dia bilang. Ini bisnis kenikmatan bro, udah benar ini main di sini, dia bilang gitu. Bahasa baru lagi kan? Istilah baru lagi kan? Ya, dia bilang ini bisnis kenikmatan. Benar ini bro. Ini tren ya kan. Bonusnya kesehatan, tapi ini jual kenikmatan. Oh iya ya, benar juga ya. Iya ya, jadi aku panas aja. Memang berasa nikmat. Tuh, tapi beneran saya pilih lagi. Ya benar juga ya. Sebenarnya ada WKS sama WKS itu nikmat semuanya jadinya. Bener. Apalagi yang kemarin ada testimoni 4 tahun nggak bisa pipis Mas. Bener ya? Waduh, ya benar. Bener ya? Nikmat banget. 4 tahun ya. Bisa pipis ya. Tiap tahun harus pasang kateter 3-4 kali. Ya, itu hebat itu. Wah, sampai 2 minggu. Saya sampai merinding itu dengarnya kemarin itu. Bisa gitu loh. Masya Allah ya Mas. Ya, mungkin perantara WKS inilah. Ya, beliau bisa merasakan kenikmatan pipis ya Mas. Ya. Yang selama ini kita syukurin nikmatnya pipis itu ya Mas Reza. Oke. Menarik Mas Reza. Nah ini Mas Reza, ini ada mungkin ini member baru nih Mas Reza ya. Saya baru pertama kali bergabung di bisnis sistem ini, kata orang sih MLM ya, bener banget. Untuk memulai menawarkan biar lebih enak ngomongnya, tolong dibantu triknya coach. Nah, gimana nih Mas Reza? Nah, penawaran ini tadi kan, saran saya teman-teman, kalau kita udah punya hubungan baik, ya kan, udah punya hubungan baik sama orang itu, kita telepon. Ya, jadi contoh nih, kita kan pasti ada kan saudara atau teman yang udah deket lah sama kita. Ya kan, nah itu saya nggak menyarankan untuk kirim PDF, kirim PPT langsung by WA ke paham ya Bu Ririn ya. Jadi tiba-tiba kirim PDF PPT gitu loh. Berharap kalau dia nanti baca langsung tertarik. Nggak kayak gitu kalau saya. Saya kalau hubungannya dekat, saya pasti telepon. Dan semua mitra saya rata-rata saya telepon.
Gitu. Nah, di telepon saya ngomong apa? Sebenarnya kan ini hal apa? Ini nanti ini ya di mana bagian cara mengundang aja sih Bu Ririn kalau ini. Tapi saya kasih ini bagian dasarnya aja. Kita itu sebenarnya ketolong loh teman-teman. Kalau dibikin arah ini karena figur. Nah figur ini selalu saya pakai setiap kali saya mau mengundang orang buat ketemuan dengan saya atau mengundang orang ke acara Zoom. Figurnya siapa? Teman-teman cek deh. Sekarang ini figur yang lagi bagus-bagusnya memang Dokter Oki gitu loh. Nah saya itu so pakai kata-kata ini. Contoh, misalnya saya tahu saya punya teman saudara, ya kan, dia suka bisnis atau dia lagi cari penghasilan tambahan. Saya bilang, bro, ini ada kemitraan bisnis baru nih dari Dokter Oki. Kamu masih open nggak? Kamu masih terbuka nggak? Kalau iya, yuk kita bareng-bareng yuk dengerin seperti apa sistem kemitraannya. Itu satu. Kalau kita punya teman atau saudara yang dia suka konsumsi produk-produk kesehatan dan sebagainya, atau dia punya masalah kesehatan, saya cerita, bro, Dokter Oki baru aja ngeluarin produk bagus banget, ya kan? Ini produknya udah banyak bantu orang. Aku nggak bisa cerita detail lewat telepon. Kalau kamu mau tahu, ya kan kita bisa ketemuan atau lewat Zoom, bla 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 kayak gitu loh. Itu contoh dari saya. Jadi gunakan figurnya teman-teman. Saya selalu gunakan figur. Itu enaknya dibikin dibanding di tempat lain loh. Oh di tempat lain nggak bisa. Di tempat lain tuh undangnya beda sendiri caranya. Tapi kalau di sini saya ngundang ini sekarang jadi jauh lebih simpel karena ada figur. Bu Ririn. Oke. Halo, tes 1, 2. Ya, istilahnya kita bisa edifikasi ya Mas ya, edifikasi. Benar. Kayak gitu ya, owner kita itu. Nah, ini saya kasih contoh nih teman-teman ya. Kalau telepon tuh semakin teman-teman antusias, semakin teman-teman bisa bikin penasaran, itu semakin besar potensinya dia akan mau dengerin teman-teman. Ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh ya. Katakanlah saya telepon Bu Ririn nih. Saya bilang Bu Ririn, tahu Dokter Oki nggak? Dokter Oki Pratama tahu? Tahu. Itu yang punya bening klinik yang sekarang cabangnya sampai 74. Itu baru aja Bu Ririn, buka kemitraan. Kita bisa diajak kayak bareng sama Dokter Oki. Oke. Bu Ririn, kalau memang masih terbuka, ya kan, ini aku dikasih tahu ada presentasi informasinya. Tapi aku nggak tahu loh ya, Bu Ririn cocok apa enggak. Tapi kalau memang masih terbuka, kita dengerin bareng-bareng yuk. Oke. Undangnya cakep banget Mas Reza. Ya, sesimpel itu aja teman-teman. Jadi itu kebantu karena ada Dokter Oki. Kalau nggak ada Dokter Oki, caranya beda lagi. Tapi karena ini udah ada Dokter Oki, jadi kayak nggak tahu ya, kayak lebih gampang aja ngajak ketemuan orang gitu loh. Siap. Ya. Oke. Artinya memang kita ngejual sosok ownernya ya, Mas Reza ya. Iya, itu sangat membantu banget sih. Ya, saya kemarin waktu di bandara pun juga sama. Di bandara juga tanya ngobrol sama orang tanya kerja apa, aku bilang, oh ini jadi sekarang jadi mitra Dokter Oki Pratama. Yang mana ya? Bening Clean. Oh istri sama anak saya sering itu ke situ sebulan sekali. Wah udah kena deh. Gitu Bu Ririn. Oke. Jadi apa? Ya pas banget kita itu berada di perusahaan bisanya hal gitu loh Bu Ririn. Ya. Oke. Berarti memang kalau kita mau mengundang ya lebih baik kita jualnya ke ownernya ya. Benar. Ownernya ya. Benar. Kan gini loh. Kalau kecuali kalau teman-teman memang katakanlah pengusaha yang memang dikenal banyak orang ya kan, ceritain aku ada bisnis baru, kita ketemuan yuk. Teman-teman udah punya pengaruh, gampang aja orang. Tapi kan mayoritas di antara kita pasti bukan orang seperti itu, benar kan Bu Ririn? Nah, pakai leverage-nya siapa? Dokter Oki gitu loh. Oke. Yes, luar biasa banget triknya Mas Reza. Thank you banget untuk sharingnya Mas Reza. Nah,
Artinya kalau misalnya kita prospek ya lebih baik kita ketemu langsung atau kita telepon langsung ya Mas Reza ya. Iya benar. Nah, memang kebanyakan ini nyambung juga nih Mas Reza ya. Ada teman-teman yang nyambung juga. Jadi ada teman-teman yang ngebikin tuh grup ya, ngundang banyak teman ke WA grup. Nah, sudah banyak dan udah banyak ngejelasin ya. Tapi mereka terlihat nyimak tapi diem-diem tidak pernah respon kayak gitu. Nah, kayak gitu seperti apa sih Mas? Efektif nggak sih Mas kalau kayak gitu? Oke. Jadi ini teman-teman saya kasih tahu. Jadi sekali lagi, jadi network marketing atau bisnis kita itu sebenarnya dibangun atas dasar relasi. Ini harus teman-teman pahami dulu nih. Relasi. Jadi relasi ini tumpuannya kita nih relasi. Jadi kalau teman-teman bikin grup WA lalu masukin orang-orang, ya kan, bisa nggak ada yang pusing? Ya bisa aja, ada aja. Namanya juga hukum presentase ada aja. Gitu. Tapi saya kalau itu lebih nganggapnya lebih karena kayak, ya boleh dibilang ada faktor luck-nya juga lah. Masukin orang-orang ke dalam grup, kita sebarin informasi di situ, berharap nanti 1 atau 2 orang kontak kita, pengen tahu, benar nggak? Betul. Ya kan? Ya bisa, tapi itu tidak akan, itu kalau saya bilang itu teman-teman nggak gunakan itu untuk jangka waktu panjang. Apa maksud saya? Jangka waktu panjang dalam artian ya daftar nama kan cepat habis juga. Mau seberapa banyak sih undang orang ke dalam grup ya? Iya kan? Terus nanti apakah kita juga mau ngajari mitra kita juga melakukan hal yang sama? Kan bikin grup ya, nanti masukin aja semua teman-teman sama keluargamu ke situ. Udah nanti tinggal diposting aja informasi di situ. Agak sulit untuk diduplikasi juga gitu. Tapi apakah bisa closing? Ya bisa aja. Buktinya dulu saya pernah melakukan hal itu juga, Bu Ririn, ya ada aja memang. Tapi saya lebih ngelihatnya itu kurang sustain. Jadi selain teman-teman lakukan hal itu, saran saya coba deh pendekatan personal. Pendekatan personal itu sebenarnya jauh lebih efektif. Ya kan? Pendekatan personal itu bisa melalui WA ataupun telepon. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka telepon. Kenapa? Kalau telepon itu, saya itu, jadi ini, prospek ini nggak ada kesempatan buat mengabaikan chat. Apa maksud saya? Ya, kalau WA itu kan masih bisa disebutkan. Kan males gitu loh. WA apa ya kan, orangnya cuma doang, habis itu nggak dibales. Kayak malesin banget. Tapi kalau telepon kan at least langsung dapat feedback gitu kan. Benar banget. Ya tapi kembali lagi, makanya ini relasinya teman-teman juga. Jadi kualitas hubungan yang udah dibangun sebelumnya. Kalau kualitas hubungan yang kita bangun sebelumnya bagus, kita mau ngomong kita nih ya, katakanlah saya sama Bu Ririn misalnya, wah bagus banget hubungannya. Ya kan, saya tinggal ngomong sama Bu Ririn, oh, Dr. Rocky kan, Dr. Rocky ini punya bisnis bagus banget, benih kliniknya udah berhasil, sekarang dia bikin bisnis kedua. Ini aku juga diajakin mau kayak bareng sama Dr. Rocky. Bu Ririn open apa enggak? Kalau enggak open enggak apa-apa. Sesimpel itu aja, itu Bu Ririn pasti mau. Kalau kualitas hubungannya baik, bener nggak? Benar. Iya. Artinya trust juga ya Mas Reza ya. Kita udah punya trust dulu satu sama lainnya gitu. Oke. Jadi itu personal, lebih efektif personal sih kalau saya. Tapi kalau orang-orang yang nggak dikenal, katakanlah gini, teman-teman kan pasti ada tuh kayak grup. Ini saya kasih tip lagi. Teman-teman pernah nggak dimasukin ke grup WA yang nggak dikenal, tiba-tiba dimasukin di grup WA aja? Culik ya Mas? Culik ada kan? Ada kan? Nah, kalau saya di seperti itu, saya kenalan satu persatu tuh sama anggota. Kalau pas saya lagi nganggur ya, lagi ada waktu kosong, saya japri satu persatu. Saya udah punya template-nya, Jadi perkenalan cuma sama siang, perkenalan nama saya ini, saya domisili saya di sini sambil saya tunjukin profil dikit lah mengenai saya, ya kan? Terus sekarang saya lagi ngembangin bisnis ini bersama ini, ya kan? Kalau memang masih terbuka, ya kan, tulis saja nama di bawah. Nanti kita akan lanjut kita akan lanjut lagi gitu. Itu saya udah ada template-nya. Jadi kalau teman-teman pernah dimasukin ke grup gak dikenal kayak itu, daripada saya masukin lagi ke grup yang gak dikenal dia, saya lebih suka japri satu persatu. Oke, berarti paling nggak kita gali daftar nama baru ya, Mas Reza ya? Gali daftar nama baru. Oke, cara menarik. Apa? Ya salah sendiri aku kamu masukin.
Iya, masukin nggak izin ya aku kenalan lah mas semua satu persatu ya kan. Benar. Oke, menarik sih Mas Reza. Nah, Mas Reza, ini ada pertanyaan ditujukan ke Mas Reza nih. Oke, saya pernah prospek leader MCI, sorry ya Mas, ini kita harus, karena memang seperti itu. Tapi dia takut gabung karena beliau ada deposit dari MCI. Kata beliau, berani nggak ganti deposit saya yang dikasih dari MCI? Saya tanggapinnya atau jawabnya seperti apa Mas Reza kalau kayak gini? Loh, sekali lagi, makanya kan kembali ke pertanyaan yang pertama kan. Benar. Jadi kalau orang tanya masalah sistem deposit apa enggak, ini kan kita kan nggak tahu nih sistemnya kayak gimana, bener ya? Benar. Budi pasti nggak tahu, saya juga nggak tahu maksud sistem deposit gimana ya kan. Tapi tahu nggak tahu, saya kan kasih pertanyaan dasar dulu, ya kan. Pertanyaan dasarnya itu apa? Kamu ini sudah dapetin apa yang kamu mau belum di situ? Itu dulu pertanyaan dasarnya. Kalau udah dapetin apa yang kamu mau, ya udah jangan. Kamu udah dapetin kok. Kecuali kamu memang dalam tahap memang aku lagi nggak puas nih, aku lagi butuh solusi yang lain, aku lagi terbuka sama peluang yang lain. Ya ayo kita bicara. Urusan deposit belakangan. Tapi yang penting aku pengen tahu dulu posisinya dia kayak gimana. Jangan sampai sebenarnya dia itu juga nggak tertarik banget. Tapi itu sebenarnya cuma dipakai alasan supaya ya udah kitanya cuma nggak bisa maksud lebih lanjut gitu loh. Pemasap ya Mas Reza. Kenapa? Macam ya, pemasap ya. Ya jadinya pemasap. Oke. Oke, jadi balik-baliknya ke pertanyaan dasar yang pertama ya, Mas. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan MLM itu kan sama aja, Mas, semuanya. Nah, kamu udah punya bukti belum? Kan kita. Nah, kalau ternyata yang ditanya itu orang yang belum punya bukti, gimana Mas jawabnya? Oke. Jadi gini, yang pertama ya, MLM itu kan sama aja, ya kan? Tanya balik, makanya ini kembali lagi. Ketika orang keluarkan statement apa, teman-teman budayakan, biasakan itu nggak self-defense dulu. Self-defense itu kayak, enggak ini beda loh, apa-apa kita nyerocos, enggak. Tanya balik aja. Ya kan? Tanya baliknya apa? Emang samanya di mana? Ya kan? Atau kalau mau yang lebih ngelitik lagi ya, emang sama-sama bagusnya yang di mana? Gitu. Jadi kita tanya balik aja supaya kita tahu sebenarnya Pak, yang dimaksud sama ini bagian mana sih? Nanti baru dari situ teman-teman paham kan? Oh maksudnya dia itu yang ini. Nah setelah itu ya yang boleh dia berkirim. Halo, Mas Reza kayaknya sih. Oke, nah yang kedua kalau ada yang kedua ada yang nanya, nah kamu udah dapat apa di sini, mana buktinya kalau memang kayak gitu. Sedangkan dia member baru Mas Reza gitu. Iya. Oke. Ya kan. Nah, jadi tunjukin jadi gini, kalau saya baru pertama kali mulai, ya kan, dan dia minta bukti. Jadi saya akan kasih tahu. Ini aku join kapan, ya. Lalu akan tunjukin ini hasil yang udah aku dapetin. Hasil ini variatif ya tiap orang ya. Tergantung kerja kerasnya masing-masing. Sama seperti bisnis lah. Kalau kita kerja dapat duit, masih kalau kita kerjakan ya dapat duit, kalau nggak kita kerjakan ya nggak dapat duit. Seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi, ini loh, sebenarnya ya masalah bukan masalah. Mereka ingin lihat bukti sebenarnya. Jadi, ingin gini loh, kayak apa ya? Kayak ceng-cengin gitu loh, kayak apa sih nawarin apa sih? MLM lagi, itu kamu udah dapat apa gitu loh. Jadi, terlepas kita pun, nih saya kasih tahu ya teman-teman ya, terlepas ke teman-teman punya akunku, karena ada punya pun, itu nanti objeksinya ada lagi, macam-macam itu pasti. Biasanya tipikal kayak gini nih, percaya deh, nanti itu ada aja tuh setelah udah teman-teman tunjukin Pak Andi kata punya buktinya pun ya, nanti itu ada aja tuh, ya aku pikir-pikir dulu ya nanti aku ini ya, konsultasiin dulu ya, aku pelajari dulu ya, ada aja lah pokoknya. Jadi, kalau saya ya udah, kan cerita bro, aku join di sini itu kapan ya kan, aku dapatnya segini ya kan, dan enaknya di sini hasilnya harian
ini variatif ya, nggak semua orang dapatnya sama seperti aku. Karena apa? Karena namanya bisnis, ya siapa yang kerja dia yang dapat hasil. Udah seperti itu. Cukup menjawab ya Bu Ririn ya? Cukup Mas Reza, cukup menjawab. Iya. Karena proses orang beda-beda juga ya Mas Reza ya. Iya, beda-beda. Kalau memang orang nanya udah berapa yang kamu hasilin, itu kan dia nanya ke income pribadi dia. Tapi boleh juga kalau ada tim atau ada apanya atau ada orang yang punya benar, itu bisa tinggi juga bisa untuk diedifikasi juga ya Mas Reza ya. Jadi ya itu poin bagus tuh Brin. Jadi selalu gunain dua. Jadi gini, ini aku baru gabung sekian jalanin dapatnya sekian. Nah, yang di mentorku itu gabungnya kapan, dapatnya sekian ini nih. Biasanya kan mentor sering tuh share di penghasilannya dia kan. Betul. Nah, kita gunain dua. Hasilnya variatif. Emang nggak bisa sama. Karena tiap orang pasti kan kerjanya juga beda-beda. Betul. Ya kan, di situ. Bisa jadi nanti kamu penghasilanku, bisa jadi kamu malah lebih besar dari aku. Iya kan? Betul. Seperti itu. Jadi itu sih nggak perlu takut dengan pertanyaan kayak gitulah sebenarnya. Kita bisa gunain dua. Benar. Thank you Bu Rin, itu bagus banget. Jadi kita bisa gunain dua. Kita sudut pandangnya kita sama hasilnya kita sama hasil mentornya kita. Betul. Karena itu juga bisa buat senjata kita juga ya, Reza. Iya, benar. Oke. Nah, Mas Reza, kebanyakan orang itu kan ya walaupun belum sering main multi level, tapi mereka itu kebanyakan ngerasa aku udah kapok main multi level, aku disuruh-suruh cari-cari member kan gitu kan, bahasanya pasti begitu. Aku disuruh-suruh cari member kan gitu. Nah, katanya sih mau dibantuin, tapi tetap aja nggak dibantuin. Nah kalau seperti itu gimana Mas? Kalau menurut Mas Reza? Nah, itu kan berarti ada pengalaman nggak mengenakan kan di masa lalu kan. Iya kan. Nah, jadi biasanya kalau ada pengalaman ya itu kembali lagi, kalau segala hal yang berhubungan sama diri sendiri, ketidakpercayaan diri sendiri sama mungkin trauma masa lalu, itu saya lebih ke arah empati. Empatinya kayak gimana? Empatinya ya sederhana aja. Saya bilang emang dulu gimana? Janji dibantunya seperti apa sih? Kamu kecewanya gara-gara apa sih? Udah dengerin aja teman-teman. Sampai oh iya, wih parah banget ya itu orang ya, itu amat ya, padahal kan dia cepet duit ya, teman-teman belain aja dia. Udah namanya juga kita empati sama orang kan. Kan oh gitu ya, iya aku kalau jadi kamu ya pasti kecewa juga sih kalau digituin ya pasti iya. Wah itu nanti ya semakin dia curhat tuh, teman-teman iyain dia, wah dia keluar semua tuh tawa. Nah terus habis itu kan bisa tutup. Nah itulah untungnya ya, aku bersyukurnya ya di sini itu aku ketemu mentor yang tepat. Mentorku ini bagus banget, bantu banget. Ini awal juga mikirnya bakal ditinggal, ternyata enggak loh. Contoh apalagi kalau mentornya datang ya, ketemu sama dia ya, wah itu malah tambah bagus lagi. Ini contohnya, ini mentorku rumahnya di Tangerang, ini kita ketemuannya di Bekasi. Bayangin coba, sampai mau bantuin aku. Nah itu kan bisa jadi contoh kan, bayang ya. Nah itu tinggal, tapi kembali lagi poin utamanya di empati sih. Kalau udah urusan masalah tidak percaya diri sama trauma masa lalu, itu lebih ke arah empati, jadi jangan dilawan. Oke. Berarti ya dengerin aja dulu. Dia ngomong apa pokoknya diiyain, belain aja ya Mas Reza ya. Belain aja udah. Dia mau ngomong kecewa, iya aku dulu disuruh nyetok produk banyak sama orang, sekarang malah barangnya nggak laku. Ini gimana perusahaannya udah tutup, ya kan dengerin iya ya. Wah aku kalau jadi kamu kecewa sih bro, pasti bro sakit hati sih. Dari susah kayak gitu, ya kan? Atau mungkin orang trauma kena money game ini kan, aduh bro aku kapok, itu yang ngajak-ngajak orang. Aku ngajak-ngajak orang kemarin, ya kan, program investasi sekarang malah dikejar-kejar orang. Mau cerita macam ya bro ya. Wah kalau kayak gitu memang kalau perusahaannya nggak benar memang bisa bikin nama kita buruk ya. Ya itu dengerin aja, iyain aja, jangan teman-teman kayak bilang, enggak ini beda kok, ini pasti ini. Jangan dulu, udah empati aja dulu, rangkul aja. Oke. Pokoknya kalau yang urusan pribadi, empati aja dulu. Baru nanti kita ya bersyukurnya. Di sini kita